jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu aja. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Pak, Paris, Pak Basis. Pak, Minta surprise pergantian Kapolri. Apa? Sebenarnya itu ada nggak, Pak? Alah, tunggu tanggal waktunya. tapi bener nggak sih Pak udah Yo, diserahkan? jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu aja. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum, Pak? Udahlah, tunggu aja ya. Udah Pak, udah dikirim Pak. Pak, Paris, Pak Basis. Pak, Minta surprise pergantian Kapolri. Apa? Sebenarnya itu ada nggak, Pak? Alah, tunggu tanggal waktunya. tapi bener nggak sih Pak udah Yo, diserahkan? jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu aja. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum, Pak? Udahlah, tunggu aja ya. Udah Pak, udah dikirim Pak. Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Di dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik. Yang kedua juga kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia turun, kita juga yang non subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Yang ketiga, tadi saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP 2B menjadi UPK, yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi. Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan, dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Saya pikir teman-teman. Pak, yang di Kalimantan sendiri dugaan sementara penyebab mati listriknya apa ya Pak? Menurut informasi dari PLN itu terkait dengan pemeliharaan, ya, bukan persoalan energinya nggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa konon cerita dari PLN bahwa terkait dengan jaringannya juga. Ya, oke. Tapi kami akan selesaikan waktu dekat. Makasih. Nah, sekarang kan lagi turun kan? Tapi kedepannya mungkin akan naik apa turun, Pak? Mungkin dengan Tergantung kondisi geopolitik dunia. Tapi yang penting gini loh. Yang penting adalah BBM. Anda rapat hari ini apa ngantar pertemuan apa agendanya, Pak? Ya, datang mau melapor kepada Bapak Presiden untuk melakukan konsultasi terhadap pekerjaan rutin di SDM. Apa aja salah satu? Ya, menyangkut energi, ya, menyangkut dengan listrik juga. Pak, terkait BBM itu turun pertama atau gimana? Ya kan, saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang non subsidi itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia ICP. Jadi kalau harga dunianya turun, dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik, pasti juga akan naik. Dan sekarang kan lagi turun. Dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah sekarang kan lagi turun kan? Tapi kedepannya mungkin akan naik apa turun, Pak? Mungkin dengan tergantung kondisi geopolitik dunia. Tapi yang penting gini loh. Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Yang non subsidi itu 20%. Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang mampu gitu. Tapi kalau yang 80% itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah, yaitu subsidi. Ya. Terima kasih, Pak.
Hari ini saya rapat sama Bapak Presiden untuk membahas beberapa hal terkait dengan listrik desa, kemudian terkait dengan penataan tambang, dan yang terakhir itu adalah persiapan peresmian pabrik CATL untuk ekosistem baterai mobil yang dilakukan groundbreaking pada tahun 2025. Sekarang udah selesai, udah bisa berproduksi. Ini bagian daripada implementasi hilirisasi daripada nikel. Ya. Listrik desa itu nanti seperti apa yang dilaporkan ke Pak Presiden? Kami akan melaporkan karena sudah ada sekitar dari 11.000 desa yang belum ada listrik. Sekarang sudah ada sekitar 1.400 yang sudah selesai dikerjakan untuk siap untuk diresmikan. Jadi saya akan laporkan kepada Bapak Presiden. Ya. Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Gerindra aja nggak pakai kaos itu kok. Kaget. Kok coba kok hati-hati kok. Lu mau jadi ketua harian lagi nggak lu? Ini akal-akalan Gus Imin ini, Pak. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor. Dulu provokator. Kok kalau gue nggak narik lo, jangan-jangan lo nggak tahu kemana sekarang itu. Kancil ketiga mungkin ketua umum Golkar itu. Ya. Itu kalau 3 orang itu berkumpul, wah repot kita nih. Bahaya itu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.